Pak De, Ya. bahas tapera yang akhirnya pemerintah Menunda. menunda. Ini gimana Pak De, ada pro dan kontra, tapi kebanyakan Pertama, setiap peraturan bicara pemerintah pasti pro kontra. Pasti. Harusnya pro kontra itu dilakukan pada waktu rancangan undang-undang dibuat. Bukan pada waktu pelaksanaan. Terlambat sebenarnya pro kontra, tapi tidak apa-apa. Karena ini peraturan pemerintah akan segera dilaksanakan, makanya pro kontra itu biasa. Di dalam sebuah negara demokratis itu memang seperti itu. Tidak ada ujuk-ujuk semua harus kan gitu kan. Jadi pro kontra. Tetapi apapun, kalau itu sudah diundangkan, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Undang-undang tapera kan mewajibkan pengusaha dan pekerja itu memiliki tabungan perumahan. Itu undang-undangnya yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Nah, kalau sudah diundangkan, maka pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah dan nanti teknis lagi melalui peraturan presiden, bahkan melalui peraturan menteri lebih teknis lagi. Sehingga pemerintah itu wajib mengeluarkan peraturan pelaksanaan daripada undang-undang itu yang disebut peraturan pemerintah. Siapapun pemerintahnya wajib itu. Kalau presiden tidak membuat peraturan pemerintah, maka bisa di-impeach, bisa diturunkan dari jabatan presidennya karena melanggar undang-undang. Nah ini dulu politisi yang harus dipahami. Nah pro kontra ini sebenarnya pengusaha, siapapun dia yang anti sekali itu pasti pengusaha. Karena apa? Kalau buruh atau pekerja itu untung, dia dipotong 2,5%, ditabung ya, yang nanti kalau tidak dibelikan rumah bisa diambil untuk kurun waktu tertentu. Saya detailnya nggak baca peraturannya ya, tapi alurnya seperti itu. Nah, dunia usaha keberatan karena harus menanggung 0,5% dan tidak dihitung gaji berapa, kan masalahnya itu. Yang pasti peserta tapera itu ada di atas UMR, bukan yang mendapatkan UMR ya. Jadi berlaku bagi pekerja yang gajinya di atas UMR. Untuk PNS kalau nggak salah sudah jalan ya. Sudah jalan, kemudian sudah jalan. Nah, banyaknya tabungan atau peserta daripada tapera itu dulu namanya Babel Tarum. Babel Tarum itu khusus untuk perumahan PNS. Beda dengan Asabri dan juga beda lagi. Kalau Asabri itu asuransi kan. Tapi kalau Babel Tarum itu tabungan yang dilakukan oleh PNS dan itu ribuan rumah dibangun. Nah, ada yang namanya subsidi rumah murah. Kenapa? Orang pada tidak senang kok hanya PNS yang mendapatkan subsidi kan gitu kan. Karena peserta Babel Tarum atau peserta tapera itu sebagian besar PNS dan beberapa pegawai BUMN. Ya itu yang kemudian, jadi tatkala orang itu beli rumah, biasanya tiap tahun itu ada subsidi. Soal subsidi bisa 1 juta, bisa 4 juta, 5 juta, tergantung harga rumah lah ya. Prinsipnya dapat subsidi harga resmi dari APBN. Nah, tabungan ini untuk membayar DP. Jadi kalau DP-nya kurang, ya bisa lah dibantu dengan subsidi, misalnya gitu. Oh sudah terkumpul DP 5 juta, ya, ternyata DP-nya harus 7,5. Nah, itu biasanya diberi subsidi sehingga mengurangi beban. Keuntungan daripada pekerja swasta terutama yang non pemerintah, saya nggak tahu apakah pemerintah juga wajib 0,5% ya, saya nggak tahu ya. Nah, karena yang diributkan oleh pengusaha kan ini kan harusnya juga sama, pemerintah menanggung 0,5% harusnya ya, karena sama pemberi kerja kan. Yang menjadi masalah itu pengusaha 2,5%, kalaupun itu dalam bentuk tabungan nanti tidak dapat rumah, itu kan diperuntukkan untuk pekerja beserta bunga-bunga dan sebagainya. Nanti ada aturan main di BP Tapera pasti ada.
seperti kita kalau jam sostek, kita bayar hari tua kan, itu kalau dihitung-hitung 50 juta, kan nggak mungkin kita terima 50 juta. Saya pernah dapat sekian puluh juta yang 2 kali lipat dari nilai tabungan saya. Nah, waktu umur 60-an kalau nggak salah saya ambil, lumayan nih, 80 juta juga gitu loh. Nah, ini jadi nggak hilang. Sama dengan tapera sama. Namanya tabungan, bukan iuran, beda ya, iuran beda ya. Kalau iuran hilang kan, dipakai nggak dipakai, hilang. Dulu sama orang ribut soal BPJS. Orang saya nggak pernah sakit kok, ngapain bayar BPJS? Saya pernah mau keluar dari BPJS karena lebih dari hampir 5 tahun lebih, 6 tahun lebih saya nggak pernah pakai. Bayar 150.000 per bulan, rugi kan? Satu keluarga itu saya bayar habis 3 juta lebih, rugi nggak? Tapi faktanya saya bayar terus. Pada suatu hari ternyata saya pakai untuk operasi jantung. Loh, kalau kita, tapi ini kan asuransi. Kalau itu saya nggak pernah sakit, yang hilang gitu. Tapera tidak. Kalau kita tidak pakai, ya diambil duitnya. Untuk usia tertentu, nanti pasti ada, saya nggak baca detail, tapi biasanya setelah menabung senilai sekian tahun, kalau berhenti itu bisa dikembalikan dengan benefit-benefitnya untuk keuntungan-keuntungan. Apakah dihitung dengan cara syariah ataukah bunga konvensional, itu persoalan lain. Itu di dalam perpresnya atau dalam PP-nya atau dalam aturan taperanya ya, nanti saya belum baca itu. Hanya ruginya pengusaha ini subsidi yang 0,5% ini. Jadi yang menentang utama pasti pengusaha. Anda bayangkan kalau kita punya 1.000 karyawan, memberikan subsidi katakanlah gaji rata-rata 7 juta karena di atas UMR yang dianu ya, maka 3%-nya itu kan 210.000 kan, gitu kan. 0,5%-nya kan ditanggung oleh kita. Itu. Sehingga kalau 35.000 kali 1.000 kan berarti 35 juta Bu, per bulan. Ya, pengusaha nambah lagi beban kan. Dan ini ingat, subsidi jadi sama saja, pengusaha dipaksa menambah gaji yang harus digunakan sebagai tabungan daripada pekerja untuk kemudian hari. Wah, inilah pengusaha yang menolak. Dan itu wajar menolak, karena menambah beban. Kalau ada pengusaha yang kebetulan menjadi pemimpin organisasi buruh menolak, juga wajar. Karena dia kan punya buruh juga, akan menanggung beban itu. Kan begitu, ngerti nggak Mas Jajah? Tapi kalau pekerja diuntungkan untuk masa depan, nah, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nabung itu kalau nggak terpaksa atau dipaksa nggak mungkin. Saya pun kalau nggak dipaksa nabung juga nggak mungkin nabung, kira-kira kayak gitu ya. Oh, saya mau nabung kalau saya nanti sakit, saya baru akan pakai, nggak mungkin. Maka bayar asuransi bersama yang namanya BPJS kan gitu. Ya sehingga walaupun itu bukan tabungan menghilang, tapi ini kan untuk masa depan. Jadi kita ini dipaksa oleh negara, oleh undang-undang untuk menyongsong masa depan, untuk melindungi diri untuk kepentingan masa depan. Sehingga di dunia manapun selalu ada kewajiban rakyat menyisihkan sebagian pendapatannya tatkala produktif untuk jaminan hari tua. Tapi orang Indonesia juga senang ada jaminan hari tua, karena dia gak yakin Pak akan tua. Ya kan? Padahal saya kan mati sebelum tua, ngapain saya pikir saya? Nah, ini kan masalah. Bahkan orang-orang usia saya yang ber-70 tahun merasakan itu. Nah, anak-anak muda umur 20-30 tahun ya jelas dong, ngapain mikir hari tua lama kali kan gitu kan. Mending saya pakai. Padahal kita ini harus berpikir bekerja, mumpung kita masih sehat, harus punya masa depan. Kan gitu kira-kira. Dipaksa harus nabung. Ya itulah tabung. Salah satunya lewat tapera. Ada satu contoh kasus tabungan haji misalnya. Kenapa kita bayar mau? Ya gitu.
Padahal nggak berangkat-berangkat, berangkatnya bisa 10 tahun lagi. Udah kita lunasin kok, nggak marah tuh. Kan gitu. Iya kan? Karena untuk masa depan saya, daripada nanti pas naik haji kita nggak punya uang, kita sisihkan dulu uangnya kan, kita tabung. Kira-kira seperti itu. Sama dengan perumahan. Saya sudah punya rumah yang nanti dulu. Itu rumah warisan, kalau dijual gimana? Kan gitu. Nah, ada yang menghitung, apakah nanti uang inflasi? Kan sudah dihitung. Bunga yang didapat kan pasti di atas inflasi. Ada inflasi perumahan dan sebagainya sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga pada saat nanti itu membayar uang muka 5 tahun ya akan terpenuhi. Apalagi program-program Smartphone Tapera itu bukan sehari 2 hari, sudah puluhan tahun lewat Babel Taruh. Nah sekarang masuk dalam undang-undang. Undang-undang yang bikin siapa? DPR masa lalu. Semua fraksi setuju kok. Gitu. Tapi setelah dari PP kenapa ribut? Nah ini menurut saya pemahaman yang harus disampaikan secara utuh, pengertian Tapera itu apa, secara jernih kepada pekerja terutama pengusaha, untuk ya mohon maaf para pengusaha, tolonglah berbagi. Jadi memang ini menyulitkan pengusaha karena menambah beban biaya, menambah pendapatan bagi buruh, bagi pekerjanya untuk kepentingan masa depan buruh. Itu yang ditentang oleh banyak orang. Pak yang sempat wacana menyentuh ojol itu kemungkinan akan seperti apa sih? Apa terlalu? Nah ini BPJS Tenagakerjaan itu wajibnya kan untuk pekerja. Ojol boleh nggak ikut? Boleh. Kenapa? Terus bayar gimana? Bayar sendiri. Karena ojol, driver itu butuh terlindungi hidupnya. Karena mereka lebih cerdas daripada pekerja-pekerja formal. Ngerti maksudnya? Yeah. Pekerja formal dipaksa untuk membayar BPJS Tenagakerja, termasuk jaminan hari tua dan sebagainya, dengan subsidi pengusaha juga. Ojol tidak, dia membiayai dirinya, mandiri. Karena apa? Dia sadar bahwa kapanpun orang bisa sakit, kapanpun bisa orang kecelakaan, baru naik motor tabrakan, ya kan gitu kan? Nah kalau punya asuransi tenaga kerja, maka dia terlindungi. Ada walaupun ada, kan sudah ada jasa raja, betul. Ya kan? Tapi nilainya kan lebih tinggi BPJS tenaga kerja, kira-kira seperti itu ya. Tuh, kalau sakit di luar, sakit biasa untuk rumah sakit, terus kalau ada jaminan hari tua dia ikut. Nah, ada asuransi jaminan hari tua banyak. Nah, pekerja-pekerja informal mandiri ini tidak jelas masa depannya. Oleh karena dia tidak jelas, maka dia harus memperjelas dirinya, termasuk Tapera. Saya hakul yakin pekerja-pekerja informal aja, kalau itu diizinkan untuk ikut, banyak yang akan ikut. Tapi satu lagi wacana liar Pak De yang sempat ramai, uang Tapera ini kabarnya Pak De, wacana liar ini untuk biaya IKN dan program Makan gratis. Tidak ada hubungannya. Itu narasi-narasi ngawur, orang yang tidak paham membuat gaduh, atau orang yang sangat paham, orang yang sangat mengerti, yang ingin memberikan informasi hak kepada masyarakat yang tidak paham dan bikin ricuh. Apa hubungannya Tapera dengan IKN? Nggak ada hubungan. Pengelolanya beda, urusannya beda, kan gitu kan? Kenapa nggak pakai tabungan haji? IKN, tabungan haji itu nganggur loh. Pakai tabungan haji. Kenapa tidak dicukup? Oh saya bayar ke haji ini bang. Oh nanti wah nggak jadi haji saya nanti dipakai bayar makan gratis. Kenapa tidak? Kan gitu. Sama apa bedanya? Tabungan haji sama, tabungan perumahan hampir sama, hanya bedanya tabungan haji adalah keinginan kita individu, tapi kan tetap dikelola pemerintah, diatur oleh aturan pemerintah, sama. Kenapa itu nggak komplain? Tabungan perumahan rakyat
dikelola oleh pemerintah atau BUMN atau badan yang dibentuk oleh pemerintah, kira-kira seperti itu. Apakah swasta, yang berkayak swasta nanti kalau bisa dikontrol, yang namanya BP Tapera, gitu. Biasa aja itu, bukan sesuatu yang luar biasa. Pak De, terakhir, berarti meskipun ini sudah ditunda Pak De ya, artinya masyarakat kan sudah terlanjur mencerna kalau ini adalah program-program yang beberapa orang mungkin ya, ini ada program yang negatif di mata mereka. Mungkin Pak De sebagai yang paham, apa pesan Pak De untuk masyarakat terkait program Tapera ini? Ya, program Tapera ini pasti untuk kepentingan pekerja intinya. Saya paham bahwa dunia usaha atau pengusaha agak sedikit keberatan karena ekonomi kita baru berjalan baik tahun ini. Oleh karena itu apabila ditunda baguslah, artinya pengusaha menyesuaikan. Karena bagaimanapun ada beban bagi pengusaha menambah subsidi, ya subsidi gaji lah, atau menambah pendapatan pekerja, menambah pendapatan sebanyak 0,5% dari gaji yang ada, yang kemudian diberikan dalam bentuk tapera. Dan ini sangat menguntungkan pekerja bagi kacamata pengusaha. Untuk apa pekerja disejahterakan? Sudah saya gaji kok. Kok harus sama 0,5%? Kenapa harus disejahterakan? Nggak boleh dong. Untuk apa dia sejahtera? Ya pakai aja uang dia sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi haram hukumnya. Kita menambah tunjangan pekerja. Ada juga yang berpendapat begitu. Kita udah kasih gaji sesuai UMR kok. Ini di atas UMR lagi yang harus ditambah subsidi. Jadi yang ditambah uang 0,5% gaji di atas UMR loh. Orang bayar UMR berapa? Nah, ini pandangan pengusaha. Jadi siapapun yang nggak setuju wajar, karena menambah beban pengusaha, intinya itu aja.